Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akuntansi 4C akan mempresentasikan materi tentang pendapatan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota. Yang pertama, saya sendiri Delia Damayanti, Eka Winda, Gustina Alipin, Lina Agustin, Lutfi Fadilah, Nuryanti, Reinova, Septia Dewiani, dan Trisna. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi pertama tentang pengertian pendapatan. PSAK nomor 23 tentang pendapatan menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Banyak sekali pengertian pendapatan dan dapat kelompok 2 simpulkan bahwa pendapatan adalah kenaikan modal perusahaan akibat penjualan produk perusahaan, arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas atau kombinasi dari keduanya dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Aliran masuk atau kenaikan aset. Menurut Fenton dan Naliton 1970 menyebutkan bahwa aset dapat bertambah karena berbagai transaksi, kejadian, atau keadaan. Selanjutnya, kegiatan yang mempresentasi operasi utama atau sentral yang menerus. Tidak semua kenaikan aset di atas membentuk pendapatan. Yang selanjutnya, pelunasan, penurunan, atau pengurangan kewajiban. Hal ini terjadi bila suatu entitas telah mengalami kenaikan aset sebelumnya, misalnya penerimaan membayar di muka dari pelanggan. Penerimaan ini bukan merupakan pendapatan karena perusahaan belum melakukan prestasi yang menimbulkan hak penuh atas aset yang diterima. Selanjutnya, suatu entitas dimasukkan kata entitas atau perusahaan dalam definisi mengisyaratkan bahwa konsep kesatuan usaha dianut dalam definisi. Yang selanjutnya, produk perusahaan. Patton dan Giarton menyatakan bahwa pendapatan adalah produk perusahaan. Selanjutnya, penukaran produk. Ini dikarenakan pendapatan akhir harus dinyatakan dalam satuan manometer untuk mencatat dalam sistem pembukuan. Satuan manometer yang paling objektif adalah kalau jumlah rupiah tersebut merupakan hasil transaksi atau penukaran antara pihak independen. Yang selanjutnya, penyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk. Yang selanjutnya, mengibatkan kenaikan ekuitas. Jenis-jenis pendapatan. 1. Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok, usaha utama perusahaan. 2. Pendapatan yang diperoleh dari luar usaha pokok, usaha sampingan, atau pendapatan lain-lain perusahaan. Pendapatan lain-lain berasal dari pendapatan yang tidak merupakan kegiatan utama perusahaan, misalnya pendapatan bunga bagi perusahaan perdagangannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pada pendapatan. Terdapat 8 faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan. Yang pertama ada produk, yang kedua ada harga, yang ketiga ada distribusi, yaitu perantara produk dari produsen kepada konsumen. Yang keempat ada promosi, yaitu merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memasarkan produknya. Yang kelima ada kesempatan kerja yang tersedia. Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia, maka semakin banyak juga pendapatan yang dapat diperoleh. Yang keenam ada motivasi, yang ketujuh ada keuletan bekerja, dan yang terakhir ada banyak sedikitnya modal yang digunakan. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi volume pendapatan pada suatu perusahaan. Yang pertama, dilihat dari kondisi dan kemampuan penjualannya seperti apa. Yang kedua, kondisi pasarnya juga. Yang ketiga, modalnya. Dan yang terakhir yaitu kondisi operasional perusahaannya. Baik, selanjutnya faktor menurut Budiono. 1. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian. Kedua, harga per unit dari masing-masing faktor produksi. Harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan pada pasar faktor produksi. Ketiga, hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerja sampingan.
Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai sumber pendapatan. Pendapatan seseorang harus dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan. Sebab dengan pendapatan, seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber pendapatan masyarakat terdiri dari yang pertama, ada di sektor formal, yaitu berupa gaji dan upah yang diperoleh secara tetap dan dengan jumlah yang telah ditentukan. Yang kedua, ada di sektor informal, yaitu berupa pendapatan yang bersumber dari perolehan atau penghasilan tambahan, seperti penghasilan dagang, tukang, buruh, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada di sektor subsistem, yaitu merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil usaha sendiri, berupa tanaman, ternak, kiriman, dan pemberian orang lain. Selanjutnya, di sini ada dua pengakuan pendapatan kriteria. Yang pertama, telah direalisasi atau dapat direalisasi. Pendapatan dikatakan telah direalisasi jika barang atau jasa telah dipertukarkan dengan kas. Dan yang kedua, telah dihasilkan atau telah terjadi. Pendapatan dianggap telah dihasilkan atau telah terjadi apabila perusahaan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas pendapatan tersebut. Secara umum, pengukuran pendapatan akan diakui secara yang pertama accrual basis. Pengakuan pendapatan secara accrual basis berarti bahwa pendapatan harus dilaporkan selama kegiatan produksi, di mana laba dapat dihitung secara proporsional dengan menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, critical event basis. Basis dalam metode ini yang diperhatikannya adalah kejadian-kejadian penting dalam siklus operasi perusahaan. Kejadian kritis itu dapat berupa pada saat penjualan, pada saat selesainya proyek, dan pada saat pembayaran setelah dilakukan penjualan. Yang ketiga, yaitu the matching principle. Prinsip ini mengatur agar pembebanan biaya harus dilakukan pada periode yang sama dengan periode pengakuan hasil. Pengukuran pendapatan. Ada 4 pengukuran pendapatan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia IAI PSAK 023, yaitu 1. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. 2. Imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. 3. Jumlah yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakaian antar aktiva tersebut. 4. Bila barang atau jasa ditukarkan atau barter untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama, maka pertukaran tersebut tidak dianggap suatu transaksi yang mengakibatkan pendapat. Sekian presentasi video yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.